Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam Pancasila. Bertemu kembali adik-adik semua dalam pembelajaran PKN kelas 7 pada semester 1 bab 1. Pada hari ini kita akan membahas mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kompetensi dasar untuk bab 1 ini adalah 1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumusan dan menetapkan dasar negara serta Pancasila. Yang kedua, mengembangkan sikap bertanggung jawab, berkomitmen sebagai warga negara Indonesia seperti yang diteladankan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran pada bab 1 ini adalah membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkomitmen berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita masuk sekarang pada pembahasan materi. Sebelumnya, adik-adik semua sama-sama untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila karya Soeharnoto. Nyanyikan dengan hikmat. Setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, mari kita bahas materi ini satu persatu. Pertama adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 29 April 1945, secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibangashi Yoshi dari Jepang dan RP Suroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sedangkan yang kedua berlangsung tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Perumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berturut-turutan dikemukakan oleh yang pertama Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Pada akhir masa sidang,
Pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil. Panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang ini di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Adapun hasil dari panitia kecil yaitu lahirlah Panitia 9 yang memiliki tugas menyelidiki usulan-usulan perumusan dasar negara. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai tujuan persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar. Rancangan ini, Rumusan Dasar Negara, diberikan nama Mukadimah oleh Mr. Muhammad Yamin, dinamakan dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dengan demikian, Rumusan Dasar Negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun bunyi dari Pancasila tersebut adalah sebagai berikut. Setelah menyelesaikan tugas, BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Tokuritsu Junbai Inkai. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk negara menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang yang menghasilkan keputusan sebagai berikut. Pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ketiga, membentuk Komitmen Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan sila-sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, nilai semangat pendiri negara. Semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Seorang yang memiliki rasa kebangsaan Indonesia akan memiliki rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Kebanggaan sebagai bangsa dapat kita rasakan, misalnya ketika mengikuti upacara bendera di sekolah. Kalian menyaksikan bendera berkibar dengan megahnya di lapangan sekolah. Demikian juga ketika bendera merah putih berkibar dalam
kejuaraan olahraga antar negara. Nasionalisme dan patriotisme butuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan oleh seorang atlet yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk membela tanah airnya. Yang lainnya adalah semangat yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Mereka memiliki semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai siswa dan generasi muda, tentunya kalian juga harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Salah satunya dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara dibentuk oleh para pendiri. Setiap warga negara harus memiliki kesetiaan pada dasar negara Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku nyata. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud tanggung jawab menghayati dan mengamalkan Pancasila. Menerima tanggung jawab untuk mempertahankan dasar negara Pancasila adalah tanda kesadaran dan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara Indonesia. Demikian rangkuman materi untuk bab 1 ini. Semoga kalian bisa menyimak. Untuk pengiayan lainnya, kalian bisa mencari, membaca dalam sumber-sumber lain, baik di buku paket atau YouTube ataupun di Google. Bapak memberikan kesempatan penuh kepada kalian untuk mencari atau melakukan pengayaan. Demikian untuk pertemuan hari ini. Mari kita tutup. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.